Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senantiasa memberikan nikmatnya silih berganti kepada kita. Semenjak dari lahir hingga saat sekarang ini, Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak ucapan salawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah salawat, tentu saya mengajak banyak-banyak mari kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan suci Ramadan ini. Selawat memang singkat, padat, tetapi maknanya dalam sekali. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya ingin memetik satu ayat penggalan surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabunahu haniyan wa huwa 'indallahil 'azim. Engkau menyangka itu sangat kecil, tapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nilainya sangat besar. Apa maksudnya? Engkau menyangka itu sangat kecil, di hadapan Allah sangat besar. Jangan pernah remehkan sekecil apapun itu amal, karena kita tidak tahu mana amal yang nantinya rahmat Allah turun kepada kita dan akhirnya kita masuk ke dalam syurga. Dan jangan pernah remehkan sekecil apapun itu dosa, karena kita tidak tahu dosa mana yang akan menghantar kita ke dalam api neraka. Makanya lah saya mengajak pemirsa dan kaum muslimin muslimat memperbanyak solawat. Kenapa? Kita tidak pernah tahu mana nantinya solawat kita yang Nabi, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menatap wajah kita, mau menjinjing tangan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta ampunannya. Kita tidak pernah akan tahu. Mungkin juga di bulan suci Ramadan ini kita banyak bersedekah, banyak melakukan amalan-amalan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi kita tidak pernah tahu mana sedekah kita itu nanti kita akan mendapat naungan di hari kiamat. Zillillahi yauma zilla ila zillu. Kita tidak pernah tahu. Saya memberikan satu contoh. Jika bapak ibu mungkin di akhir bulan mendapatkan gaji, lalu pergilah makan ke sebuah rumah makan. Rupanya bapak ibu memesan katakanlah ikan bakar. Setelah ketika sedang makan, datanglah seekor kucing yang kelaparan mengeong-ngeong. Lalu bapak ibu makan dagingnya dan berikan tulangnya kepada kucing tersebut. Rupanya kucing tersebut 3 hari sudah tidak makan. Akhirnya kucing tersebut berdoa dan ridho. Bisa jadi itulah yang akan membawa kita ke dalam syurga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu juga banyak mempunyai anak telah disekolahkan mulai dari S1, S2, S3, bahkan sampai jadi profesor. Tapi kita tidak pernah tahu mana anak yang nanti dapat menolong kita di akhirat. Wa mada ashabun nar, ashabul jannah. Orang yang ada di dalam neraka memanggil orang yang ada di dalam surga. Kita tidak pernah akan tahu. Maka oleh karena itu, jangan pernah remehkan sekecil apapun itu amal. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadukum la ya'lamu bi ahlil jannah. Ada di antara kamu nanti yang beramal seperti amal ahli syurga. Hatta yakunu bainahu wa bainaha najirah. Sehingga membedakan dia antara surga itu hanya sejengkal, tinggal kematian. Plang, mati, masuk ke dalam surga. Wa yasbutu alaihi bil kitab, dan itu telah tertulis atasnya. Tapi
bila ya'lamu bi amali ahli nar, di akhirnya ia beramal seperti amalan ahli neraka, fayadkhulun nar, maka ia masuk ke dalam neraka. Contohnya apa? Ketika datang seorang bapak-bapak, "Pak, ini ada sumbangan untuk membangun masjid." Dia kasih, dia sumbangkan 100 juta. "Pak, ini ada santunan-santunan anak yatim kira-kira 10 orang." Dia kasih 10 juta, kali 1 juta 1 orang. Tetapi hasil yang disedekahkannya itu hasil daripada korupsi 1 miliar. Dia buang 100 juta. Kelihatan seperti amalan ahli surga, tapi sesungguhnya itu amalan ahli neraka. Wa inna ahadukum la ya'lamu bi ahlin nar. Ada di antara kamu kelihatan semasa hidupnya beramal seperti amalan ahli neraka. Hatta yakunu bainahu wa bainaha najirah, hingga yang membedakan ia dengan neraka itu hanya sejengkal, tinggal kematian. Begitu mati bilang masuk ke dalam neraka. Bibaya'malu bi'amali ahlil jannah, tapi di akhirnya ia beramalan ahli syurga, fayadkhulul jannah, akhirnya ia masuk ke dalam surga. Contohnya apa? Tentu kita tahu kisah terpopuler pada zaman Rasul, seorang pelacur yang menolong seekor anjing. Ia mempunyai sifat simpati, tetapi diiringi dengan empati. Kalau simpati hanya kasihan saja melihatnya, tetapi empati ingin menolongnya. Namun tidak ada dilihatnya alat untuk mengambil air ketika itu. Dibukanyalah sepatunya, diambilnyalah air, diberikannya kepada anjing tersebut. Akhirnya anjing tersebut lepas dari kehausan dan lepas dari kematian. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Dia wanita itu masuk ke dalam surga. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah remehkan sekecil apapun itu amal, dan jangan pernah remehkan sekecil apapun itu dosa. Memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar zarrah pun kebaikan kita pasti akan dibalas Allah. Sebesar zarrah pun keburukan kita nanti juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekedar demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama khususnya bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.